Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pernah nggak sih kalian menyadari bahwa setiap kali kita membeli makanan di restoran, mengisi bensin di SPBU, atau bahkan saat menerima gaji, sebenarnya kita sedang berkontribusi untuk negara? Ya, kontribusi itu namanya pajak. Bagi sebagian orang, kata pajak mungkin terdengar seperti beban. Ada yang menganggapnya hanya sekadar kewajiban yang mengurangi pendapatan. Tapi coba bayangkan, tanpa pajak, dari mana negara mendapatkan dana untuk membangun jalan tol, memperbaiki jembatan, menggaji guru, menyediakan obat di rumah sakit, atau bahkan menjaga keamanan. Itulah mengapa hari ini saya akan membahas pengertian pajak, jenis-jenis pajak, dan unsur-unsur pajak secara sederhana, supaya kita semua bisa melihat pajak bukan sebagai beban, tetapi sebagai bentuk gotong royong dalam skala nasional. Pengertian pajak secara sederhana, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung. Kata tanpa imbalan langsung artinya kita memang tidak menerima barang atau uang kembali secara pribadi, tetapi manfaatnya kita menikmati bersama. Misalnya saat kita membayar pajak kendaraan bermotor, hasilnya tidak langsung kembali ke dompet kita, tapi dari uang itu pemerintah bisa memperbaiki jalan, memasang rambu lalu lintas, atau menambah penerangan jalan yang semuanya membuat kita lebih nyaman berkendara. Pajak ini sifatnya memaksa berdasarkan hukum. Jadi, membayar pajak bukan pilihan, melainkan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Dan yang menarik, pajak ini juga menjadi indikator kemajuan suatu negara. Negara yang masyarakatnya taat pajak biasanya memiliki fasilitas publik yang lebih baik dan pembangunan yang lebih merata. Jenis-jenis pajak. Nah, pajak itu ternyata tidak hanya satu macam. Ada beberapa cara untuk mengelompokkan pajak. Dan saya akan jelaskan satu persatu. Berdasarkan lembaga pemungutnya, ada pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai PPN, ada juga pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah. Misalnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan cara pemungutannya, ada pajak langsung, yaitu pajak yang ditanggung langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan, seperti pajak penghasilan. Ada juga pajak tidak langsung yang dibayarkan melalui pihak ketiga. Contohnya PPN yang dibayar saat kita membeli barang atau jasa. Berdasarkan sifatnya, ada pajak objektif yang didasarkan pada objeknya. Misalnya pajak kendaraan bermotor. Ada juga pajak subjektif yang mempertimbangkan kondisi subjek pajaknya, seperti pajak penghasilan yang menyesuaikan tarif berdasarkan kemampuan membayar. Unsur-unsur pajak. Agar pajak bisa dipungut dan digunakan secara adil, ada unsur-unsur penting yang harus dipahami. Yang pertama, subjek pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar pajak, bisa perorangan seperti kita, atau badan usaha seperti perusahaan. Yang kedua, objek pajak, yaitu hal atau kegiatan yang dikenakan pajak, misalnya penghasilan, kepemilikan tanah dan bangunan, kendaraan, atau transaksi penjualan barang dan jasa. Yang ketiga, tarif pajak. Ini adalah persentase atau jumlah tertentu yang menjadi dasar perhitungan pajak. Tarif bisa bersifat tetap atau progresif. Tarif progresif berarti semakin besar penghasilan atau nilai objek pajaknya, semakin tinggi pajak yang dibayar. Contohnya PPH untuk orang pribadi di Indonesia. Yang keempat, dasar pengenaan pajak, yaitu nilai yang dipakai untuk menghitung pajak. Misalnya untuk PPN, dasar pengenaannya adalah harga barang atau jasa yang dijual.
Yang kelima, lembaga pemungut pajak. Pihak yang memiliki wewenang pemungut pajak untuk pajak pusat, lembaganya adalah Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan untuk pajak daerah biasanya dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Tanpa unsur-unsur ini, proses perpajakan akan menjadi tidak jelas dan bisa menimbulkan kebingungan atau bahkan ketidakadilan. Jadi kesimpulannya, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang bukan hanya tentang angka di slip gaji atau tagihan tahunan, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama membangun negara. Setiap rupiah pajak yang kita bayarkan adalah kontribusi kita untuk sekolah yang lebih baik, rumah sakit yang lebih lengkap, jalan yang lebih aman, dan masa depan yang lebih cerah. Jadi, mari kita ubah cara pandang kita. Pajak bukanlah beban, melainkan bentuk gotong royong modern yang kita lakukan sebagai warga negara dengan memahami pengertian, jenis, dan unsur pajak. Semoga kita semua lebih sadar dan taat pajak demi kemajuan bersama.